Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan IKADI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa diberi Allah kesehatan, kekuatan serta kemudahan dalam menjalankan berbagai macam aktivitas kehidupan. Nah, kita kembali bertemu di ruang podcast IKADI Sumatera Utara. Hari ini kita bersama Ustadz Dr. Haji Umar Mukhtar Siregar, LCMA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustaz? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ustadz Saiful sehat? Alhamdulillah kami sehat. Masya Allah. Dari wajahnya nampak baru dapat Lailatul Qadar nih. Oh iya Ustaz. Iya. Saya justru tak Nggak bisa merasa? merasakan itu gitu. Oh, Jangan-jangan- orang beriman mungkin level paling tinggi seperti antum. Nah, karena ada juga orang yang ngaku saya sudah dapat malam Lailatul Qadar. Ngakunya. Ngaku, kan. ngaku. Padahal perilakunya enggak ada berubah sekali. Itu dia masalahnya. Nah, kawan IKADI sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini nanti kita akan bicara tentang bagaimana kita sebagai muslim ya melakukan persiapan-persiapan saat datangnya hari kemenangan. Ya, artinya beberapa hari ke depan kita akan benar-benar ditinggalkan oleh Ramadan lagi. Ramadan. Dan tidak ada jaminan bagi kita untuk bertemu lagi dengan Bertemu Ramadan lagi. berikutnya, Ustaz. Jangan-jangan inilah Ramadan terakhir itu, Ustaz. Ya kan? Bisa jadi. Bisa jadi. Begitu selesai Ramadan, selesai juga kita gitu. Kalau tapi bisa- tapi harapan kita, Ustaz, bertemu lagi lah kita, Ustaz, Insya ya, Allah, dengan Ramadan. insya Allah. Agar peluang-peluang Ramadan itu terus kita dapatkan sampai akhir hayat kita ini, Ustaz. Kalau seandainya Ramadan tahun ini terakhir bagi Ustadz Saiful, siap Ustadz. Tapi Siap. masuk surga. Insya Allah, Ustaz. Insya Allah. Biar saya doakan ini. Janganlah. Ini setelah itu pilihan yang bagaimana ya? Satu sisi kita pingin hidup lebih lama gitu. Ya. Sisi yang lain kita ingin segera masuk surga gitu. Betul. Ini memang luar biasa pilihan yang Ustadz berikan. Kalau saya boleh memilih, Ustadz, Ya. saya pingin hidup lebih lama lagi. Kemudian nanti ketika sudah berada di akhirat saya masuk surga. Baik, insya Allah. Kita doakan supaya Ustadz Saiful panjang umur. Kalau bisa 150. Oh jangan, wah. saya begitu. Ya. Yang penting barokah insya Allah. Ustadz. Insya Allah. Yang paling penting Ustaz, kita bukan berapa panjangnya umur itu, tetapi berapa berkah, ya kan? Ya. Umur itu kita jalani, Ustaz. Baik. Banyak orang. Nabi sendiri kan pernah mengatakan dalam sabdanya, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian siapa yang panjang usianya dan baik pula amalnya. Kita ini mau cerita umur atau cerita Ramadan ini Ustaz? Kita persiapan menjelang akhir Ramadan. Baik, Ustaz. baik. Jadi kira-kira Ustaz, ya kan? Ini supaya kita tidak salah langkah nih Ustaz, kan? Karena kita tahu sebahagian saudara-saudara kita mengekspresikan lain gitu ketika datang hari kemenangan 1 Syawal itu Ustaz. Nah, agar kita tidak salah langkah lah atau tidak melakukan hal-hal yang akhirnya ya membuat kita pada hal yang tidak diridhoi oleh Allah, Ustaz. Kira-kira Ustaz, apa yang harus kita lakukan saat hari kemenangan nanti, Ustaz? Baik, terima kasih Ustadz Saiful. Tanpa sadar kita sebentar lagi meninggalkan bulan Ramadan yang dulu di awal-awal begitu hati bergembira, sukacita, dan sekarang kita mau tidak mau harus mengalami perpisahan itu, dan perpisahan ini amat berat apalagi bagi orang-orang yang beriman. Bagaimana tadi Ustadz Saiful katakan, tidak ada jaminan kalau tahun depan kita bakal ketemu Ramadan. Iya, ketemu Ramadan, ternyata kita juga tak kuat untuk beribadah, udah lemah. Mungkin kesibukan-kesibukan yang padat seperti Ustadz Saiful nih, jam terbangnya kan luar biasa, habis terbang-terbang aja begitu kan. Iya. Nggak nginjak bumi lagi, Ustaz, Tidak ya? injak bumi. Jadi maka oleh sebab itu bagi orang beriman ada perasaan sedih, tapi sekaligus dia harus juga memiliki rasa gembira, senang. Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang berpuasa itu dia memiliki kebahagiaan. Pertama, bahagia inda fitrih, yaitu karena dia berbuka. Dalam hal ini ada yang mengatakan berbuka pada setiap harinya, ada yang mengatakan ketika Idul Fitri itu dia senang dulu. Kemudian yang kedua, dia
bergembira karena inda liqa'i rabbih, yaitu dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah dia tuntaskan ibadah. Jadi dia mendapatkan hak untuk masuk ke dalam surga, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua perasaan yang besar ketika kita berada di akhir Ramadan. Pertama, rasa tentu sedih ya, akan berpisah dengan Ramadan. Tapi jangan kesedihan yang larut gitu. Tapi harus ada juga rasa gembira. Artinya kita, alhamdulillah saya tuntaskan ibadah saya pada tahun ini. Saya diberikan Allah kekuatan, ada taufik, seperti itu. Ibarat orang yang berangkat ibadah haji, orang yang pulang haji itu ketika tawaf wada, mereka itu sedih gitu. Mereka sedih, bahkan menangis, ya Allah, undang lagi ya Allah, seperti itu. Tapi senang dong, kita sudah menyelesaikan rukun Islam yang 5. Jadi rasa itu. Ya, apalagi setelah pulang ke tanah air, mereka ketemu lagi dengan anggota keluarga, Ustaz. Betul. Itulah yang membuat kebahagiaan. Nah, Ustadz udah berangkat, insya Allah. Rekan-rekan sahabat IKADI yang belum berangkat ke Tanah Suci, saya doakan cepat-cepat dipanggil oleh Allah. dipanggil ini apa ya? Dipanggil ke Tanah Suci, emang ada panggilan yang lain? Iya. Ini karena bahasa dipanggil itu, kalau seandainya tidak ada kalimat sebelumnya tadi, Ustaz, orang berpikirnya dipanggil oleh Allah, ya meninggal gitu. Iya, ke Baitullah bukan ke rahmatullah ya. Iya. Nah, insyaallah amin ya. Amin, amin, amin. Amin. Kita semua insyaallah diberangkatkan ke sana. Insyaallah, insyaallah. Kalau seandainya nanti ini mau niat berangkat, nanti hubungi Ustaz Mukhtar, Ustaz, ya. Ya, travel haji. Hubungi Allah, minta doa supaya diberangkatkan, supaya dipanggil, ya. Ya. Artinya travel haji mana yang mau di Oh itu, nah itu hubungi IKADI. Nah, IKADI punya partner yang apa namanya, yang terbaik pasti untuk masyarakat. Iya. Ini Ustaz, kita kan ada ini ya Ustaz ya, ada sekitar sepekan lagi Ustaz ya. Iya. Sepekan lagi kita akan menuntaskan apa yang telah kita mulai Ustaz ya di Ramadan kemarin. Nah, satu hal Ustaz yang kadang-kadang ya membuat kita agak miris Ustaz. Sebahagian saudara-saudara kita, jangan-jangan kita terkena virus itu Ustaz. Nah, ketidakistiqomahan Ustaz dalam menjalankan ibadah itu. Kita perhatikan ya kan, nanti ada waktu gitu kan. Selama Ramadan, sepanjang Ramadan itu rajin kali ke masjid. Tapi setelah hari raya gitu kan, tidak ada lagi Ramadan, maka mengurangi gitu kan waktu-waktunya untuk hadir ke masjid. Tadinya setiap waktu dia ke masjid, ini sholat maghrib aja dia ke masjid. Lama-lama hilang waktu gitu. Jadi bagaimana upaya kita untuk supaya kita istiqomah beribadah pasca Ramadan? Baik. Oh ini pasca Ramadan ya, bukan mau menyambut Idul Fitri. Nah ini salah satu fenomena juga ya. Yang baik. Perlu, jadi itu apa namanya? Ada suatu penyakit bagi ahli ibadah dan itu hinggap kepada seluruh ahli ibadah tanpa terkecuali. Bahkan sahabat-sahabat Nabi pun merasakan hal tersebut ya, di mana mereka pernah mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau kami di depan engkau ya Rasul, surga neraka itu seakan-akan di depan kami gitu. Tapi ketika kami kembali ke rumah, berinteraksi dengan anak, istri, kami ke kebun-kebun kami lupa. Nah, artinya menunjukkan ada indikator, bahasa Ustadz Saiful yang suka nih, indikator kelalaian, apa namanya, kuranglah semangat itu. Penyakit ini disebut sebagai penyakit futur dalam agama. Futur itu adalah berkurangnya atau meninggalkan sama sekali dari intensitas ibadah yang selama ini sudah baik gitu. Bisa dalam bentuk taswif, yaitu dia penundaan, atau dia berkurang dari ibadah itu yang lebih parah ditinggalkannya. Maka kiatnya adalah, apalagi kita sekarang berada di penghujung Ramadan, kita kan ingin menutup Ramadan ini dengan sentuhan yang terbaik ya, dengan husnul khotimah. Innamal a'malu bi khawatimiha. Sebaik-baik pekerjaan itu apa namanya, ditutup dengan yang paling baik. Ibaratnya kalau kita olahraga itu semesan terbaik lah begitu, gol terbaik. Nah, maka apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama itu niat dulu. Keikhlasan kita coba kita baca kembali, kita evaluasi. Katanya kalau udah lillah nggak lelah. Kalau kita lelah, coba periksa lillahnya, ada masalah nggak itu gitu. Yang berarti kalau orang yang sudah ikhlas, dia mau ada yang muji, ada yang celah, tidak ada pengaruh gitu. Yang kedua, yaitu carilah lingkungan atau bergaul dengan orang-orang yang soleh, yang punya visi, yang memiliki semangat yang sama. Jadi
orang-orang yang jenuh, bosan itu karena dia tidak ada teman yang mengajak dia, menasihati dia, mengingatkan seperti itu. Inilah pentingnya jamaah. Inilah pentingnya kita memiliki komunitas orang-orang yang soleh. Kan Nabi sudah berpesan katanya, bergaul dengan penjual minyak wangi ya dapat kebaikan-kebaikan kan begitu, dan selanjutnya. Yang ketiga, jangan lupa berdoa. Kenapa? Keistiqomahan kita. Hari ini kita mampu ibadah. Wallah itu bukan karena upaya kita sendiri, tetapi memang Allah yang memberikan kita kekuatan. Allah yang masih memberikan kita petunjuk, makanya senantiasa berdoa sama Allah. Nabi sendiri berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari lemah dan malas. Itu Nabi, apalagi kita. Kan gitu dia, Ustaz. Ya. Jadi supaya kita mengakhiri ya Ramadan ini dengan baik, Ustaz, maka itu harus kita periksa dulu, Ustaz, agar apa yang telah kita mulai ya di Ramadan ini itu terus berlanjut, Ustaz. Berlanjut. Nah, itu juga salah satu kan butuh persiapan, Ustaz, kan. Iya. Kadang-kadang begini ya. Kalau kita contohkan, Ustaz, katakanlah pegawai di sebuah perusahaan, apakah BUMN ataupun BUMD gitu kan, ketika akhir ataupun menjelang akhir pensiunnya, itu biasanya pihak perusahaan itu membuat program, Ustaz, ya, bagi pegawai-pegawainya akan masuki usia pensiun, agar ketika dia nanti dikeluarkan SK pensiunnya tidak bingung, tahu harus mengapai gitu. Kayaknya orang-orang yang telah memulai ibadah amal di bulan Ramadan ini, di 10 terakhir ini kayaknya harus melakukan hal-hal agar nanti dia tidak bingung setelah Ramadan berakhir ini, Ustaz. Nah, jadi apakah seperti itu kondisi, sama nggak kira-kira, Ustaz? Ya, ini berarti dia masuk kaitannya kepada amal ba'da Ramadan. Sebenarnya kan Ramadan yang dihadiahkan kepada kita, saya katakan hadiah karena memang ini suatu surprise ya bagi umat Rasulullah. Ada 30 hari itu modal sebenarnya, modal bagaimana kita melatih diri kita. Ada riyadhah, kemudian diibaratkan kita seperti kepompong yang nanti berubah wujud menjadi kupu-kupu yang cantik. Ada perubahan pada diri kita, pelatihan lah. Jadi kalau tadi dikiaskan atau dianalogikan seperti pegawai yang bakal pensiun ya, yang artinya dia harus punya bersiap, dia harus tetap berkarya meskipun tidak lagi aktif dan dia tidak bingung, seperti itu. Mungkin bisa saja kalau kita kiaskan seperti itu. Ya mudah-mudahan kita istiqomah lah, Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Iya, amin ya rabbal alamin. Nah, jadi Ustaz, kembali lagi Ustaz ke pokok diskusi kita, Ustaz, tentang agar kita tidak salah langkah tadi, Ustaz, ya, ketika kita sudah berada di hari kemenangan itu, agar kita tidak terjebak dengan euforia, Ustaz, ya. Ketika orang merasa telah menang, lalu euforia dan akhirnya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam agama ini, Ustaz, gitu kan. Nah, jadi untuk menjamin, Ustaz, kita tidak terjebak pada fenomena itu, kira-kira bagaimana merayakan kemenangan itu sesuai dengan aturan syariat, Ustaz? Baik, terima kasih Ustaz Saiful. Jadi di dalam Al-Quran 183 surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kemudian pada ayat yang ke-185 di situ Allah Subhanahu wa taala menyampaikan walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Walitukmilul iddah, sempurnakan dulu bilangan puasa. Nah, inilah yang harus kita pastikan. Dalam hal ini para ulama ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan menyempurnakan sampai selesai Ramadan. Selesai dulu, baru kita merasa menang dong itu. Jadi perang belum selesai udah mau menang aja, udah main petasan aja, masih malam ke-27 kan begitu. Jadi selesaikan dulu. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa walitukmilul iddah, yaitu mereka yang ketika Ramadan tahun ini berhalangan, mungkin seorang ibu yang tidak mampu berpuasa atau orang yang musafir, dia qadha puasa itu. Jadi tetap ada kewajiban, jangan lupa.
Nah, gitu. Watukmilul iddata walitukabbirullah. Selesai tuntas kita ibadah ya selama sebulan tersebut baru kita bertakbir walitukabbirullah. Jadi hak-hak orang sebenarnya yang merayakan itu, yang merasa menang itu, yang mereka sudah sempurna tadi ibadah itu, yang di bulan Ramadan itu, mereka bertakbir Allahu Akbar, zikrullah. Iya, jadi sama seperti ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalau kalian sudah melaksanakan sholat Jumat maka berpencarlah, dan juga diingatkan ingat zikir sama Allah. Jadi takbiran itu bagian daripada berzikir. Jadi tidak euforia seperti main petasan apalagi mengganggu orang lain ya. Malamnya mereka mau bersiap-siap besok ingin ibadah sholat tapi terganggu dengan petasan-petasan. Iya, kalau petasan kadang meriam Ustaz. Wah, itu kan, dan lain sebagainya. Jadi ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, atas apa yang telah Allah berikan petunjuk, artinya kemudahan di dalam ibadah kita selama Ramadan itu. Jadi bentuk syukur tersebut, dan kita dikatakan Allah mudah-mudahan kalian bersyukur. Jadi bentuknya syukur seperti itu dalam merayakan kemenangan itu. Jadi itulah cara yang benar ya, Iya, Ustaz, ya. iya. Bagaimana kita merayakan hari kemenangan itu? Bertakbir. Ustaz. Bertakbir. Nah, sekarang bertakbir ini konteksnya mengucapkan kalimat takbir atau ada hal lain Ustaz yang juga termasuk bertakbir? Iya. Tentu yang dimaksud ya sebagaimana juga diamalkan adalah takbiran ya, seperti Takbiran, yang kita pahami, yaitu zikrullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Seperti itu ya. Jadi adapun yang hari ini seperti memukul rebana atau memukul beduk itu kan tradisi ya. Itu tradisi. Nah, jadi takbir itu bahkan kalau tidak berjamaah ya kita sendiri bertakbir dengan suara yang jahar. Ya, artinya mengagungkan Allah pada hari itu, dan ini menyudutkan daripada iblis tentunya. Nah, kemudian Ustaz, biasanya ya kan kebiasaan kita ketika merayakan hari kemenangan itu juga selain mengumandangkan kalimat-kalimat takbir, nah ada juga budaya silaturahmi, iya kan Ustaz ya? Setelah sholat Id, ya kan, seseorang akan berkunjung ke rumah orang tuanya, mertuanya, saudara dia, ya kan, atau siapapun yang dia kenal gitu. Apakah ini juga tradisi yang diajarkan oleh Nabi dulu, Ustaz, ketika pada hari kemenangan itu? Baik, kita tentu diperintahkan untuk senantiasa menyambung tali silaturahim ya. Bukan hari itu aja Ustaz harusnya Ustaz, tidak harus seperti itu. Tapi kan itu momentum yang tepat saya kira, karena memang kita selesai hubungan kita sama Allah, hablum minallah, kita selesai ketika beribadah pada bulan Ramadan. Nah, kemudian ada istilah kalau di masyarakat kita yang hidup yaitu halal bihalal dan lain sebagainya, atau saling mengunjungi, ini tentu diutamakan. Nah, jadi ini tradisi yang baik dan saya kira tidak menyalahi juga, dan justru kita harus beribadah sesuai dengan konteks yang sesuai seperti itu. Nanti ketika orang sibuk silaturahim kita itikaf, giliran orang itikaf di 10 Ramadan kita nongkrong nggak itikaf. Nah, ini terbalik dalam ibadah seperti itu. Jadi mari kita beribadah itu atau melakukan amal soleh sesuai dengan konteks waktu yang tepat pada saat itu. Nah, jadi tidak ada masalah di situ. Jadi silaturahmi itu memang budaya budaya ketika ya orang merayakan hari kemenangan itu. Tapi hendaknya Ustaz ya, silaturahmi itu, budaya silaturahmi ini tidak hanya dilakukan pada saat hari raya itu aja Ustaz ya. Tidak harus. Jadi bahkan udah lewat hari raya pun juga harus silaturahmi dikuatkan Ustaz ya. Tapi jangan pula udah di luar hari raya tidak silaturahim, pas hari raya pun tak silaturahim. Ini masalah juga. Luar biasa lah itu. Luar biasa itu, udah dendam kesumat namanya. Gitu kan. Ada juga gitu berpikirnya saat itu. Tahun ini tak usah pulang lah, gitu kan. Udahlah di sini saja gitu kan. Ada kawan-kawan juga begitu gitu kan. Padahal banyak saudaranya yang harus dikunjungi, di silaturahmi di kampung sana umpamanya. Nah, padahal sudah dinasihati juga Ustaz gitu kan. Apalagi seandainya orang tua masih hidup di kampung gitu kan. Nah, ini kan suatu yang cuman lah Ustaz, kalau seandainya kita tidak memutuskan untuk mensilaturahmi mereka,
Artinya hari raya aja nggak silaturahmi, apalagi di hari-hari yang lain kan gitu Iya, logikanya. betul. Nah, jadi kawan IKADI sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu perbincangan kita pada kali ini tentang bagaimana harusnya kita selaku orang-orang yang telah menuntaskan ibadah Ramadan kita merayakan kemenangan itu sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bertakbir, kemudian menjalin silaturahmi, saling mengunjungi dan saling memaafkan, itu tentunya Memaafkan. ya, memaafkan. Nah, jadi ini hal-hal yang perlu kita lakukan pada saat hari kemenangan tadi. Nah, kira-kira begitu Ustaz ya. Nah, Ustaz, untuk menutup diskusi kita hari ini, kira-kira apa yang mau disampaikan kepada pemirsa kita, Ustaz? Baik, sahabat IKADI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin pesan yang pertama tetap ikuti podcast IKADI Menebar Islam Rahmatan lil Alamin. Apalagi bersama, dan jangan lupa like and subscribe, Ustaz ya. Ya, dengan host fenomenal Ustadz yang tidak asing ya, yang luar biasa. Ustadz Saiful Ahyar ya, Jadi kalau ngundang siapa ustadznya? Gitu. Baik, mari kita maksimalkan di akhir penghujung Ramadan ini menjadi lebih baik. Ingat, kita punya target, yaitu menjadi hamba Allah yang bertakwa. Takwa itu tidak cuma-cuma, takwa itu penuh dengan pengorbanan dan ikhtiar. Dan orang-orang yang beruntunglah yang memperoleh daripada predikat takwa itu. Dan mereka, orang bertakwa itu adalah kita di antara mereka. Mudah-mudahan dengan kebajikan yang kita lakukan pada bulan Ramadan, terkhusus di akhir ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustaz telah menyampaikan hal-hal yang baik untuk pemirsa kita pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, lalu bisa menjadi sebuah renungan untuk diamalkan, Ustaz, untuk direalisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, demikian bincang-bincang kita, diskusi kita pada kesempatan kali ini. Tentunya sekali lagi mudah-mudahan ini menjadi keberkahan dan bermanfaat untuk kita. Dan kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, dengan pantun Ustaz. Silakan Ustaz, silakan. Kalau ada sumur di ladang, Cakep. boleh kita menumpang mandi. Kalau tidak ada sumur di ladang, ya udah nggak usah mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.